Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Pahlevi Putra, SPDMT dari program studi S1 Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Widyagama Malang. Pada video kali ini saya akan memaparkan terkait PDD UKT-PT bidang pengajaran sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Adapun pada video kali ini saya akan memaparkan terkait mata kuliah yang saya ajukan terkait untuk sertifikasi dosen, yaitu sistem biometrik. Adapun deskripsi dari mata kuliah yang akan saya paparkan yaitu mata kuliah sistem biometrik dengan SKS 3 SKS, sasaran mahasiswa S1 Teknik Informatika, penanggung jawab Rangga Pahlevi Putra SPDMT, dengan deskripsi mata kuliah yaitu membantu mahasiswa untuk memiliki pengetahuan serta memahami tentang sistem biometrik baik menggunakan single atau multimodal untuk mengidentifikasi seseorang berbasis atribut fisik atau perilaku orang seperti dari wajah, sidik jari, suara, retina mata, maupun citra fisik lain yang berhubungan dengan sistem biometrik manusia. Selanjutnya, capaian pembelajaran atau CPL dari mata kuliah sistem biometrik ini adalah menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan atas bidang keahlian secara mandiri, mampu memahami teori dasar intelijen multimedia, preprocessing, ekstraksi ciri, konsep kecerdasan buatan, serta JIS. Selanjutnya yang ketiga yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang berikutnya yang keempat yaitu mampu merencanakan, membuat, dan mengembangkan teori, dasar bisnis intelijen, proses bisnis dan organisasi, analisis data, software maintenance, serta visualisasi yang berbasis sistem cerdas. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada sistem biometrik ini ada beberapa CPMK, mulai dari mahasiswa mampu memahami konsep sistem biometrik, mahasiswa mampu memahami konsep sistem biometrik multimodal, mahasiswa mampu memahami konsep sensor dalam sistem biometrik, mahasiswa mampu mengenal metode ekstraksi fitur dan ciri untuk konsep sistem biometrik. Kemudian mahasiswa mampu memahami konsep biometrik untuk pengenalan wajah. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami konsep sistem biometrik untuk pengenalan sistem biometrik retina mata. Mahasiswa mampu memahami konsep sistem biometrik untuk pengenalan sidik jari. Mahasiswa mampu memahami konsep terkait sistem biometrik suara, serta mahasiswa mampu memahami konsep implementasi teknologi sistem biometrik dalam bidang kehidupan sehari-hari. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah sistem biometrik ini, salah satunya adalah dalam metode tradisional yaitu menggunakan ceramah, yaitu dengan menyampaikan materi secara verbal kepada mahasiswa melalui PowerPoint atau PPT. Kemudian metode interaktif yang digunakan diantaranya ada contextual learning, yaitu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan materi perkuliahan dengan situasi di dunia nyata. Kemudian ada small group discussion, yaitu membentuk grup atau kelompok kecil untuk membahas materi tertentu atau menyelesaikan sebuah permasalahan. Adapun komponen penilaian dalam mata kuliah sistem biometrik ini yaitu untuk UTS 20%, untuk UAS 30%, untuk tugas besar 30%, serta kuis dan tugas kelompok 20%. Beberapa topik pembelajaran yang saya sampaikan pada mata kuliah sistem biometrik ini, salah satunya adalah konsep biometrik, ada sistem biometrik multimodal, sensor biometrik, ekstraksi fitur dalam sistem biometrik, pengenalan wajah, retina recognition, fingerprint recognition, voice recognition,
dan implementasi teknologi biometrik dalam kehidupan sehari-hari. Adapun indikator penilaian dalam video PDD UKT-PT bidang pengajaran ini, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep implementasi teknologi sistem biometrik dalam bidang kehidupan sehari-hari dengan teknik penilaian kualitatif berupa tes IC untuk mahasiswa dalam proses belajar mengajar. Baik, itu adalah pengantar dari saya terkait PDD UKT-PT bidang pengajaran Serdos gelombang 1 2025. Untuk proses pembelajaran akan saya sampaikan pada video setelah ini. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Semoga pada kesempatan hari ini kita semua diberikan sehat ya. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai mata kuliah sistem biometrik ya, khususnya materi penerapan citra biometrik pada bidang medis ya. Sebelum memulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya, selesai. Baik, sebelum Bapak memulai perkuliahan, nanti akan Bapak absen ya, sesuai dengan peserta di sistem ini ya. Ini hadir semua ya? Iya. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Baik. Penerapan citra biometrik pada bidang medis. Adapun deskripsi pembelajaran pada pertemuan hari ini adalah menjelaskan terkait konsep dan relasi biometrik. Saya kira sebelum pertemuan hari ini sudah kita singgung ya, apa itu sistem biometrik. Nanti kita review dulu sekilas terhadap bidang kehidupan sehari-hari seperti bidang pendidikan, bidang keamanan, serta bidang medis ya. Kemudian menjelaskan penerapan citra biometrik untuk kebutuhan analisis dalam dunia medis. Nah, selanjutnya capaian pembelajaran mata kuliah pada hari ini adalah diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dan relasi ya sistem biometrik ya, karena ini nanti pasti berelasi dengan berbagai bidang ya. Kemudian mahasiswa mampu mengidentifikasi fitur khas dari bagian fisik seseorang ya. Jadi masing-masing dari kalian ini sebenarnya punya ciri khas masing-masing. Ada yang sama kira-kira? Ya, sama-sama punya organ tubuh ya, ada mata, ada telapak tangan, sidik jari. Kemudian mahasiswa mampu membangun aplikasi untuk identifikasi dan verifikasi seseorang berbasis fitur atau ciri ya. Dalam bahasa kita ciri itu kita bahasakan fitur. Nah, selanjutnya untuk tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan relasi sistem biometrik terhadap bidang pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya mahasiswa mampu menerapkan sistem biometrik pada bidang medis. Mata kuliah ini merupakan pengembangan dari pengolahan citra yang dulu sudah pernah kalian dapat. Jadi ini konsentrasi khususnya terkait sistem biometrik. Basicnya sama dengan pengolahan citra. Karena pengolahan citra itu general, ini lebih khusus. Nah, untuk review singkat hari ini ya, kira-kira siapa yang bisa menjawab terkait pertanyaan di depan? Apa itu teknologi sistem biometrik? Mungkin ada yang bisa berpendapat? Iya Mas, silakan. Kalau menurut singgungan dari Bapak tadi yang slide pertama itu sistem biometrik itu identik dengan verifikasi Ya. sama identifikasi. Karena ini seperti metode buat verifikasi lewat fisik ataupun gerak-gerik manusia.
Baik. perilaku manusia, kayak sidik jari, suara, Baik. maupun yang lainnya. Baik, terima kasih. Jadi dalam sistem biometrik ini ada dua kata kunci, yaitu verifikasi dan autentikasi. Ya, sama seperti di HP kalian, kalau yang pakai keyword sidik jari, diverifikasi dulu pola sidik jari, baru dikenali. Ya, seperti itu. Jadi untuk keamanan. Nah, kemudian ada yang bisa jawab kira-kira ini citra apa ini? Citra MRI otak. Baik, ini adalah salah satu contoh citra dalam bidang medis yang bisa dimanfaatkan untuk menganalisis kondisi dari seorang pasien. Ya, dan ini biasanya citra seperti ini ada di bidang medis dan dari rumah sakit biasanya. Ya, namun citra seperti ini bisa jadi daya dukung untuk penelitian. Ya, seperti itu. Biometrik secara teoritis lebih efektif dalam keamanan karena ciri khas masing-masing orang itu berbeda, walaupun kembar, itu pasti ada perbedaan. Ya, seperti itu. Biometrik merupakan pengembangan dari metode dasar identifikasi, menggunakan karakter alami manusia sebagai dasar atau basis, baik karakteristik fisiologis fisik maupun perilaku. Perilaku seperti apa? Cara ngetik, cara tanda tangan, ya itu pasti berbeda. Ada di sini yang tanda tangannya sama ada? Ya. Kalau ada patut dipertanyakan ini. Ya. Selanjutnya karakteristik perilaku basis fisiologis ya relatif stabil namun dipengaruhi kondisi psikologis ya. Seperti tanda tangan, pola ucapan maupun ritme mengetik. Dalam kondisi tertentu psikologis manusia pasti ada yang menjadikan pengaruh dalam beberapa kegiatan di atas. Ya, misalkan Jody tanda tangan surat undangan pakai, pasti tanda tangannya lebih cepat, ya itu berbeda. Atau ritme mengetik, ya kalau dapat WA dari pacar pasti ngetiknya sangat cepat. Jangan sampai telat, ya, dimarahin nanti. Ya. Kemudian beberapa bagian tubuh yang bisa digunakan dalam teknologi biometrik seperti wajah, iris, suara, sidik jari, telapak tangan, DNA. DNA ini lebih detail lagi tetapi pasti lebih sulit dalam pemeriksaannya sampai hasil CT scan citra medis. Baik, ada pertanyaan lagi, apa hubungan teknologi biometrik dengan bidang medis sebelum kita review lebih lanjut? Mungkin ada yang bisa menjawab? Ya, silahkan Mbak. Hubungannya teknologi biometrik dengan bidang medis itu untuk membantu tenaga medis dalam untuk mendeteksi penyakit yang dialami pasien. Misalnya langsung dengan teknik itu MRI, ya. Harus melakukan pemeriksaannya itu tanpa harus dioperasi. Baik. Berarti sebagai deteksi awal, ya, sebelum ke keputusan lebih lanjut. Mungkin ada lagi? Silakan. Cukup? Oke. Bapak akan berikan studi kasus penerapan citra biometrik pada bidang biomedis, ya, bidang medis, ya, ada dua. Yang pertama terkait klasifikasi jenis karier gigi atau karis gigi. Tahu ya? Plak di gigi yang di belakang itu loh ya. Biasanya seumuran kalian Bapak itu sudah ada. Ya, biasanya. Tapi kalau yang rajin membersihkan ya tidak ada. Karang gigi. Ya, karang gigi. Menggunakan metode watershed dan multi-class support vector mesin, yang watershed ini untuk segmentasi. Kalau multi-class support vector mesin ini metode apa namanya? Metode apa? Deep learning? Yang lain? Apa? MSVM itu metode apa? Tergolong apa? Ya, metode klasifikasi, ya, kecerdasan buatan. Ya, seperti itu. Salah satu saja.
Ya, apa teman-temannya MSPM apa kira-kira? Dalam metode kecerdasan buatan. Ada MSPM, ada apa lagi? Ada KNN, CNN, CST, apa? Ya, apa Mas? Oke, nanti coba direview lagi ya. Kemudian klasifikasi jenis kanker prostat ini kebanyakan pada pria ya, secara penelitian tadi, secara penelitian. Kalau wanita itu biasanya kista, kalau laki-laki prostat. Tapi dalam penelitian ini Bapak bilangnya dalam penelitian. Melalui citra MRI menggunakan pengolahan citra digital. Baik, saya overview singkat saja bahwa pada penelitian ini ya, studi kasus ini akan mengenali jenis karier gigi atau karang gigi melalui citra panoramik gigi. Jadi dalam bahasa ronsennya gigi itu bahasanya panoramik ya. Itu. Proses pengenalan memanfaatkan ekstraksi ciri atau fitur ya. Kita bahasakan fitur menggunakan metode segmentasi watershed ya. Mungkin bagi yang belum tahu nanti bisa dibuka lagi. Watershed ini untuk metode segmentasi. Segmentasi itu mengelompokkan yang bertujuan memudahkan proses analisis gradasi antara region itu apa? Region itu apa? Wilayah ya, yang berbeda di area organ gigi. Jadi nanti bisa disegmentasi. Selanjutnya fitur yang sudah tampak dari masing-masing jenis akan diklasifikasikan menggunakan multi-class support vector machine. Nanti Bapak akan sampaikan kenapa kita pakai multi-class, tidak pakai SPM biasa. Karena yang diteliti ada 3 jenis. Ya, SPM itu sifatnya hanya 2 jenis yang diklasifikasi. Kalau lebih dari 2 harus menggunakan multi-class atau multi-class. Ya, ini 3 jenis 3 kondisi karies gigi yang diteliti, yaitu ada profunda yang berat ya, atau yang sudah termasuk kategori banyak karang giginya, superficialis yang masih ringan, serta kondisi yang masih normal. Ya, nanti mungkin di rumah mau diperiksa ya kondisinya giginya masing-masing. Semoga bersih semua. Ini contoh saja hasil segmentasi menggunakan metode watershed ya. Jadi dalam aplikasinya itu terjadi proses segmentasi yang mana diawali dengan pelabelan warna, kemudian bonding. Bonding ini mengubah ke mode black white atau hitam putih ya. Di pengolahan citra pasti kalian sudah kenal yang namanya pre-processing atau pengolahan awal sebelum proses. Kemudian ada bounding box ya, yaitu ya tadi black white itu, sampai terakhir spot region. Jadi ketika watershed ini bisa langsung tampil 3 segmentasi. Nah, dari yang gambar C itulah yang nanti akan terindikasi mana yang merupakan karies, mana yang merupakan bagian normal. Beberapa fitur atau ciri yang dimanfaatkan dalam kasus ini adalah ada area, perimeter, centroid, dan equidip. Ya, ada banyak masing-masing metode seperti GLCM. Nanti mungkin kalian sering temu itu ya, GLCM itu menggunakan homogeneity, energi. Nah, ini yang kita ambil dalam studi kasus, cirinya adalah ini area, perimeter, centroid, dan equidip. Ini bisa dibaca ya, intinya adalah masing-masing fitur ini bisa mengindikasikan masing-masing kondisi. Ya, tuh. Berikutnya di sini setelah disegmentasi gambar tadi akan tampil masing-masing nilai dari masing-masing jenis. Jadi cara kerjanya seperti ini. Setelah di pre-processing kemudian disegmentasi, masing-masing
jenis kondisi karies atau karang gigi akan tampil masing-masing fiturnya. Jadi seperti area, perimeter, ya, itu masing-masing memiliki nilai sendiri, nilai matematis sebagai ciri nanti untuk bahan klasifikasi. Bisa dipahami sampai sini? Baik. Terakhir baru diuji. Nah, diuji di sini menggunakan MSVM tadi, ya, menggunakan 2 kernel. Dalam SVM ini kita kenal istilah kernel, ya. Yang digunakan dalam case ini adalah polinomial dan Gaussian. Ya. Kenapa Pak menggunakan kernel? Penelitian yang selanjutnya atau studi kasus selanjutnya adalah klasifikasi jenis kanker prostat melalui citra MRI, ya, menggunakan pengolahan citra digital. Kalau tadi panoramik, istilahnya ini MRI. Hampir sama prinsipnya, ya. Kondisi yang dikenali dalam kasus ini adalah kanker prostat jinak, ganas serta kondisi normal. Memanfaatkan metode Watersheet juga dengan metode klasifikasi MSVM. Nah, ini citra hasil MRI-nya, ya. Ini adalah kondisi prostat dari hasil MRI seseorang, ya. Ada kelas normal, mungkin kalian sekilas bisa melihat perbedaannya, ya, yang ada di bonder itu, ya, di lingkaran. Yang jinak itu ada sedikit lesi atau istilah bahasa kita luka, ya. Kalau yang ganas itu banyak, ya. Itu kanker sebenarnya, ya. Nah, ini contoh hasil segmentasi, ya. Ada yang tadi pelabelan warna, bonding, ya, black and white, sampai terakhir spot region kanker prostat. Perlu diingat, studi kasus seperti ini itu tujuannya menjadi daya dukung dalam proses pengambilan lebih lanjut, ya. Jadi bukan serta-merta jadi vonis, oh ini kanker berat, ini kanker ringan, enggak, tetapi sebagai daya dukung, ya, seperti itu. Karena tetap nomor 1 itu dari dokter, ya, ini hanya sebagai media pendukung. Sama dengan beberapa ciri yang diambil tadi, ada area, perimeter, sentroid, dan ekuidip, dengan nilai-nilai masing-masing kelas itu berbeda, ya. Oke, kenapa dalam case ini mesti ada kelas normal? Seperti tadi gigi ada normal, kemudian prostat ini ada normal, ya, sebagai bahan uji saja. Bagaimana ciri kalau kondisi organnya itu normal? Nah, itu. Dengan hasil klasifikasi prosentasenya sebagai berikut, ya, dengan kernel Gaussian dan polinomial. Baik. Kesimpulan, ya, di mana teknologi pencitraan bisa dikombinasikan dengan teknologi biometrik. Bisa diterapkan dalam beberapa bidang, bisa keamanan, ya. Keamanan itu biasanya kalau dalam masuk bandara, ya, biasanya kalian tahu, ya, film-film itu, ya, bidang transportasi, ya, sampai bidang medis. Penerapan teknologi pada bidang medis, ya, memberikan beberapa manfaat seperti bisa menjadi pendukung dalam pengambilan keputusan dari dokter tentunya atau petugas medis yang terkait. Perlu dilakukan penelitian dan pengembangan lebih lanjut, ini tugas kalian sebagai mahasiswa nanti, di mana penerapan teknologi biometrik pada bidang medis seperti pemanfaatkan karakter optik atau OCR. Oke. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Pertanyaannya di sini lebih ke pendapatnya Bapak, yaitu dengan semakin berkembangnya teknologi sekarang, yaitu citra biometrik yang sudah dijelaskan tadi, kita benar-benar melangkah ke kemajuan besar dalam hal diagnosis dan akses medis, atau sebenarnya kita justru mulai mengurangi makna dan kompleksitas identitas manusia yang akhirnya nanti
hanya dianggap sebagai sekumpulan data biologis yang bisa diolah. Ini akan seperti dua sisi mata uang ya, antara kemudahan yang ditawarkan teknologi dan juga risiko penghilangan esensi dari identitas individu itu sendiri. Itu bagaimana pendapatnya Pak? Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi dari pertanyaan yang diajukan tadi secara prinsip bisa Bapak simpulkan bahwa dengan adanya data biometrik ya khususnya untuk medis ya, kalau sebelumnya sebagai dasar ya yang dikenali secara umum ya seperti sidik jari kan umum ya, mata, kemudian telapak tangan itu yang umum. Sekarang lebih ke bidang medis ya. Yang pertama ada manfaat dan kerugian, kelemahan. Tadi bilangnya dua sisi mata uang, ada benefit, ada weakness, kelemahan. Kelebihan yang pertama ya, tadi sudah kita bahas di awal bahwa bisa menjadi daya dukung yang efisien. Ya, daya dukung yang efisien untuk pengembangan sebuah aplikasi. Sama seperti kita bicarakan big data ya. Data-data seseorang dikumpulkan sampai nanti dibuat untuk program yang sifatnya cerdas. Seperti AI itu kan sebenarnya mengambil dari data sains yang sudah ada. Sama dengan ini. Ya, data medis seseorang yang sudah diambil, diakuisisi bisa dijadikan bahan penelitian agar penanganan diagnosis itu lebih cepat. Itu salah satu manfaat. Ya, atau bisa mengenali misalkan penyakit baru, ini kok gejalanya aneh, dari data rekam medis sebelumnya tidak ada ya. Itu bisa jadi manfaat untuk pengembangan yang lebih cepat karena kita sudah bergeser ke era teknologi, benar ya? Ya, semua mengakui. Lalu apa kelemahannya? Salah satunya yaitu tadi privasi ya, rawan digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Data-data medis itu kalau kalian lihat di internet itu banyak. Ya. Ada yang free download, ada yang tidak bisa di-download atau berbayar ya. Tetapi sekarang banyak yang free download. Nah, bagi yang untuk pihak yang tidak bertanggung jawab, data medis ini bisa berbahaya. Ya, salah satunya nanti bisa timbul penemuan-penemuan yang sifatnya kurang baik. Ya. Jadi lebih ke privasi sebenarnya ya, atau nanti bisa digunakan untuk maksud yang lain. Ya, kurang lebih seperti itu, Mas. Ya. Oke. Sebelum mengakhiri perkuliahan hari ini tugas dari Bapak. Nanti saya share di software ya, di Sevima. Nanti tugas tersebut bisa dikerjakan secara berkelompok. Yang pertama, cari dan analisis penelitian terkait sistem biometrik pada bidang medis, studi kasus pendarahan pada otak. Ya, atau kanker otak, memanfaatkan citra MRI, sumber berasal dari artikel jurnal. Kemudian nanti ada penilaian meliputi hasil analisis ya dari jurnal yang kalian rujuk, visual presentasi serta performa presentasi untuk masing-masing anggota kelompok. Ya, seperti tugas-tugas kita sebelumnya. Ya, baik. Itu untuk perkuliahan hari ini. Ya, terima kasih. Saya akhiri sekian. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian rangkaian video pemaparan yang saya sampaikan terkait PDD UKT-PT bidang pengajaran untuk Serdos gelombang 1 2025. Khususnya untuk mata kuliah sistem biometrik. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam video yang saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.